Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul kembali walaupun dalam ruang virtual ini. Kemudian serta salam, semoga salawat tercurahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama menyimak presentasi dari kelompok 7 mengenai muamalah dalam Islam. Nah, namun sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sarah Siti Fatimah dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator yang akan membersamai kelompok 7 dalam menyampaikan materi mengenai muamalah ini. Nah, kalau gitu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu ada Wisya, kemudian Memi, terus ada Airati, ada Rifki, dan juga ada Gian. Nah, baik, mari kita mulai presentasi ini. Kita mulai dari konsep dasar yang akan disampaikan oleh Wisya. Silakan Wisya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi terkait konsep dasar muamalah. Nah, konsep dasar muamalah ini dapat didefinisikan secara etimologi dan secara terminologi. Adapun secara etimologi, muamalah berasal dari bahasa Arab amilun, yu'amilu, muamalah, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Sedangkan secara terminologi, muamalah memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti sempit, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat dan dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam. Cukup sekian mengenai materi konsep dasar muamalah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wisya yang sudah memaparkan penjelasan mengenai konsep dasar dari muamalah. Dilanjutkan dengan materi ruang lingkup yang akan disampaikan oleh Memi. Silakan Memi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan mengenai ruang lingkup muamalah. Di sini ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua, yaitu muamalah al-adabiyah, kedua muamalah al-madiyah. Yang pertama ialah al-muamalah al-adabiyah adalah muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Muamalah ini juga dilihat dari tata caranya yaitu benda yang sumbernya dari panca indera manusia. Unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban. Muamalah yang bersifat ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, serta segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, di mana objek muamalah itu ada 3. Yang pertama, hak, kedua, benda dan kepemilikannya, ketiga, akad. Muamalah al-madiyah ini mencakup beberapa hal, diantaranya al-bai' al-tijarah atau jual beli, ar-rahan yaitu gadai, kafalah wadoman, jaminan dan tanggungan. Yang keempat, hiwalah, pemindahan hutang. Kelima, taflis, jatuh bangkrut. Yang terakhir al-syirkah, perseroan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Memi yang sudah menyampaikan materi mengenai ruang lingkup yang bisa kita ketahui bahwa ternyata ruang lingkup dari muamalah ini terbagi menjadi 2. Seperti yang telah dijelaskan oleh Memi tadi. Baik, memasuki
materi yang ketiga yaitu mengenai prinsip-prinsip. Nah, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Ai Rati. Silakan, Ai. Baik, terima kasih, Ai. Selanjutnya yaitu materi mengenai hak kepemilikan dan juga akad, yang mungkin ini tuh maksudnya objek dari muamalah. Nah, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Rifki. Silakan, Rifki. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang hak kepemilikan, harta, dan akad. Yang pertama, pengertian hak. Secara bahasa, hak berarti subut yang berarti tetap, kokoh, dan wujud yang berarti kewajiban atau keharusan. Sedangkan, secara istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau perorangan atau masyarakat. Hak dibagi pada dua bagian, pertama yaitu hak terhadap harta dan kedua hak terhadap selain harta. Selanjutnya, pengertian kepemilikan. Kepemilikan adalah kekhususan seorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syara. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga bagian, pertama yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan masyarakat, dan kepemilikan negara. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya yaitu kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi adalah suatu barang atau benda yang dimiliki oleh pribadi dengan cara halal dan cara yang baik. Islam memperbolehkan individu menguasai harta benda, akan tetapi kebolehan itu ada batasnya. Selanjutnya, untuk memiliki harta ada beberapa cara yang dapat dilakukan baik oleh perseorangan, kelompok, ataupun sebagai berikut. Yang pertama adalah transaksi jual beli. Dengan transaksi jual beli, orang akan memiliki harta dan akan beralih ke pemilikan barang kepada pembeli, sementara uang atau harta kepada penjual. Selanjutnya adalah ijatul mubazat, ialah mengambil suatu benda yang boleh dan ada yang memilikinya.
Selanjutnya adalah warisan, tawalud min wamluk, harta pemberian, dan harta yang didapatkan dengan tanpa keluar harta, tenaga apapun. Harta ini dapat didasarkan atas pemberian orang secara cuma-cuma. Selanjutnya ada pengertian harta. Pengertian harta secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-mal, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta secara istilah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, jadi sesuatu apapun jika ada nilainya, maka hal tersebut disebut dengan harta. Selanjutnya ada macam-macam harta. Apabila dilihat dari segi atau tidaknya dapat dipindahkan, harta terbagi menjadi dua. Pertama, harta tetap. Kedua, harta benda bergerak. Selanjutnya adalah pengertian akad. Kata akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-aqdu, yang berarti ikatan, perjanjian, dan mufakat. Sedangkan secara istilah, akad dapat diartikan sebagai pertalian atau pertemuan antara ijab dan kabul, sesuai dengan kehendak syariat yang mempengaruhi pada objek ikatan tersebut. Selanjutnya ada macam-macam akad atau transaksi. Secara garis besar, macam-macam akad dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akad menurut tujuannya dan akad menurut keabsahannya. Akad menurut tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama akad tabaru adalah akad nirlaba non-profit transaction. Yang kedua adalah akad tijari, adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan atau profit transaction. Yang kedua akad menurut keabsahannya. Yang pertama ada akad syahih atau valid kontrak, adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Selanjutnya adalah akad fasid atau voidable contract, adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah akad batil, yaitu atau void contract, adalah akad yang dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya ada syarat-syarat akad, yaitu yang pertama tamyiz atau jelas. Yang kedua ada dua pihak, yang selanjutnya sesuai ijab dan qabul. Lalu ada kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu dan dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan, dan yang terakhir adalah tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Dan yang terakhir adalah cara-cara dalam berakad. Yang pertama adalah dengan cara tulisan atau kitabah. Yang kedua, isyarat. Yang ketiga, dengan perbuatan. Dan yang terakhir, dengan lisan al-hal, atau seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi, dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja. Hal itu dipandang telah ada akad ida atau titipan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki yang telah menyampaikan materi mengenai objek muamalah. Nah, jadi untuk materi mengenai muamalah seperti itu, dari mulai konsep dasar, kemudian ruang lingkup, prinsip, dan juga objek muamalah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai sistem ekonomi Islam yang akan disampaikan oleh Gian. Silakan Gian. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai sistem ekonomi Islam. Nah, di sini pertama kita akan membahas dulu definisi dari sistem ekonomi Islam, yang dimana sistem ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang sudah dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Nah, dalam sistem ekonomi ini ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu mengenai prinsip. Nah, prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Islam ini pertama adalah adanya berbagai sumber daya yang dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah kepada manusia. Yang kedua yaitu pemilikan pribadi dalam batasan-batasan tertentu. Yang ketiga, produk ekonomi Islam, yang dimana adalah kerjasama. Lalu yang keempat, keadilan. Dan yang kelima, menjamin pemilikan dana penggunaan. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri
mengenai sistem ekonomi Islam. Yang pertama, ini ada akidah, yang dimana sebagai substansi yang menggerakkan dan mengerahkan ekonomi. Lalu yang kedua ada syariah sebagai batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. Yang ketiga ada akhlak yang berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Yang keempat, kepemilikan multijenis, yang dimana prinsip ini merupakan terjemahan dari nilai tauhid pemilik primer langit, bumi, dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu kebebasan, yang dimana kebebasan bertindak atau berusaha, yakni prinsip pada setiap muslim, khususnya para pelaku bisnis dan ekonomi. Dan yang terakhir ini keadilan sosial, yang dimana sistem yang baik adalah sistem yang tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama, apabila sistem ekonomi konvensional, baik kapital maupun sosialisme, menafikan nilai-nilai moral dan agama dalam perekonomian, maka sistem ekonomi Islam memegang nilai-nilai tersebut pada perekonomian. Yang kedua, memperhatikan kepemilikan individu, tapi tetap memiliki batasan-batasan yang diatur sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, negara merupakan salah satu institusi penting dalam perekonomian, salah satu posisi sentral dalam perekonomian. Negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Yang keempat, memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah dari kelompok kaya kepada kelompok yang membutuhkan. Dan yang kelima, yaitu setiap individu dalam ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras dalam setiap ajaran menganjurkan bekerja sebagai kunci kesuksesan seorang individu. Dan yang selanjutnya ini mengenai ragam transaksi di era modern. Nah, yang pertama di sini ada transaksi perbankan, yang dimana transaksi perbankan berfungsi sebagai intermediasi atau intermediary intermediation, yang dimana menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Yang kedua, yaitu transaksi asuransi. Nah, transaksi asuransi ini ada dua, yaitu konvensional dan juga asuransi syariah. Nah, ada beberapa perbedaan yang menjadi pembeda antara asuransi konvensional serta asuransi syariah. Yang pertama ini perjanjian, yang kedua dananya, yang ketiga cara pengelolaan dana, yang keempat dalam asuransi syariah ada yang namanya bagi hasil, lalu yang kelima perbedaan dalam adanya zakat asuransi syariah, yang keenam pengawasan dana asuransi syariah, yang dimana diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan yang ketujuh yaitu status dana, yang dimana asuransi syariah dana yang disetor peserta asuransi bisa diambil kalau dalam perjalanannya tidak sanggup membayar. Hanya ada potongan kecil berupa dana tabaru. Dan yang kedelapan perbedaannya yaitu jenis investasi atau unit link-nya, yang dimana asuransi syariah dana asuransi unit link hanya boleh diinvestasikan ke bidang yang tidak dinilai haram. Lalu yang kedua yang ketiga ada transaksi pasar modal, yang dimana transaksi pasar modal adalah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal atau investor dengan orang yang memerlukan modal. Nah, pasar modal ini sama saja seperti pasar pada umumnya, di mana terjadi pertemuan antara pembeli dan juga penjual. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Gian, sangat lengkap ya. Berarti mengenai sistem ekonomi Islam itu mencakup prinsip, kemudian ciri-ciri, ya, terus ada ragamnya juga. Nah, tadi juga telah disebutkan perbedaan antara yang berprinsip syariah dan juga konvensional. Nah, itu mungkin materi mengenai muamalah dan juga sistem ekonomi Islam yang dijelaskan oleh kelompok 7 pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Itu mungkin yang dapat kelompok 7 sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.